Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Fatahanallah القبول تمام رسول مأمول صلاح الشام ظاهر باطن الأرواح والدين عليكم واتنا وعليكم والمسلمين وابن التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة يفتح علينا وعليكم في العارفين وجعلنا وإياكم عباده الصالحين واحفظنا وإياكم الشياطين وجعلنا وإياكم من فتنة الدنيا السالمين طير أعماركم في طاعة الله على هدي يكون يا صالح وإله ثم إلى روح سيد أحمد زين دحلا نفعنا بركاته وأسراره وأنواره إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى قال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم أو عشيرتهم. قال الله تعالى berfirman Allah Ta'ala la tajidu, kamu tidak mendapatkan wahai Muhammad kauman sekelompok manusia yu'minuna billahi wal yaumil akhir, sekelompok manusia itu orang-orang yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir, yuwadduna, mereka kelompok orang yang beriman kepada Allah di akhir itu kamu tidak mendapatkan yuwadduna, saling cinta, mesra, akrab, man haddallaha, terhadap orang hadda yang menentang Allah wa rasulah dan rasulnya Allah. Walau kanu, walaupun ada mereka itu orang yang menentang, aba'ahum, adalah ayah-ayah mereka sendiri, au abna'ahum, atau anak-anak mereka, qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir, au ikhwanahum, atau saudara-saudarahum mereka, qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir, au ashiratahum, atau keluarga mereka. Fanafa, maka meniadakan Allah al-imana, iman anil muhaddina, terhadap orang yang saling cinta, saling mesra, lil muhaddina, terhadap penentang-penentang lillah, terhadap Allah wa rasulih dan rasulnya Allah. Walau kanu, walaupun ada itu al-muhaddin, penentang, min agrabil agrabin, daripada yang paling dekatnya kerabat. Kemarin diterangkan kalau udah ada orang gak sholat jangan dikumpuli, jangan dijadikan teman, apalagi hidup sekeluarga dengan orang yang gak sholat, percuma. Kenapa? Orang yang gak sholat itu sama dengan menentang Allah dan Rasul, musuh Allah dan Rasul. Sedangkan Al-Quran menerangkan orang yang beriman terhadap Allah dan hari kiamat gak mungkin terhadap
penentang agama, penentang Allah Rasulullah. Enggak mungkin. Walaupun keluarga sendiri. Pak, kalau kamu cinta kepada Rasulullah, misal orang tuanya kamu musuhnya Nabi, wajib kamu siap untuk membunuh orang tua sendiri. Jika anak itu musuhnya Allah dan Rasul, wajib anak tadi itu untuk kita bantai. Kenapa Allah dan Rasul harus lebih dikedepankan walaupun dari diri sendiri? Karena tegas, harus ditegesin. Tidak ada toleransi. Fahrisu rahimakumullah, maka berusahalah semoga Allah ta'idu. Perhatikan sholat, laksanakan ada di masjid. Orang-orang beriman dihimbau oleh Rasul, hayya 'alas shalah, dengar telinganya tapi enggak bergerak sama sekali. Hayya 'alal falah, dengar hanya melihat sepak bola di televisi. Malah hanya sekedar melihat sandiwara ada di televisi. Ini orang benar-benar keterlaluan. Sambut panggilan itu, ajakan Allah dan Rasul kok nggak disambut? Subhanallah. Kadang-kadang heran lihat umat Islam hidup di daerah yang kadang-kadang 100% umat Islam hayya 'alas shalah, nggak ada yang bangun, nggak ada yang bergerak, sepi masjidnya, sepi musolanya, rame pasar malamnya, rame tempat hiburan-hiburannya. Bukan daerah barat ya, kita tidak bicara Eropa, Yunani, kita tidak bicara Amerika, kita bicara Sungi, kita bicara Kebon Sari, kita bicara Pasuruan. Pecinta masjid sangat sedikit, saudara. Pecinta rumah Allah sangat sedikit. Orang-orang yang menyambut ajakan Allah dan Rasul sangat minim. Karena itu ayo, ojo ngasah arit sampean, jangan ngasah pedang. Ayo kita bunuh orang kafir. Dong sampean itu loh, jaga iman. Kadang-kadang kalau kula nih sorone setengah mati, abotnya setengah mati. Karena itu ayo kita jaga iman kita, masjid kita makmurkan. Memang gak gampang makmurkan masjid ini. Hanya orang yang mantap imannya orang yang makmurkan masjid ini. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya saja yang mau memakmurkan masjid orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Innama itu ada ifadatul hasr, hanya saja. Yang mau makmurkan masjid itu orang-orang beriman toh. Orang munafik nggak mungkin, apalagi orang kafir. Makmurkan masjid itu bukan berarti ngadakan trumpenan di masjid. Makmurkan di masjid yaitu dengan sholat berjamaah, dengan tahajud, dengan i'tikaf, dengan tahiyatul masjid, dengan bermacam ibadah yang ada di masjid. Perlu iman. Wah, kakinya kuat, sepak bola sampai ndelosor sanggup. Berjam-jam dia mengejar bola, kuat. Tapi pergi ke masjid cuma 20 langkah rumahnya, nggak kuat. Kenapa? Karena sepak bola tidak bergantung dengan iman, tapi berangkat ke masjid itu bergantung dengan iman. Semangat kalau dia bekerja, berangkat mondar-mandir ke Surabaya mampu, bahkan ke luar negeri, ke Malaysia bisa. Tapi berangkat dari masjid, dari rumah ke masjid, jaraknya cuma 10 meter, nggak pernah bersemangat, malasnya setengah mati, bahkan kadang-kadang sering telat dan sering meninggalkannya. Kenapa?
berangkat cari duit nggak butuh iman, tapi berangkat untuk sholat berjamaah di masjid butuh iman. Karena itu siapa orang yang rajin sholat ada di masjid, insya Allah dia menjadi orang yang mantap imannya. Dikatakan idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Jika kamu menyaksikan orang yang selalu membiasakan diri sholat berjamaah di masjid, saksikan dia adalah orang yang benar-benar beriman. Disaksikan, Nabi menyatakan kamu boleh menyaksikan dia beriman, dan Nabi menyaksikan dia adalah orang yang beriman. Nolak mantu dan awet orang yang ahli ke masjid. Itu wong bal-balan tok dipek mantu. Wah, akhirnya mangan bal anakmu. Orang beriman yang ahli sholat itu dicari. Baik. Wa ahsinul musara'ata ilaiha wa adimul uqufa 'alaiha, dan berbaiklah kamu untuk bercepat-cepat, berlomba-lomba untuk melaksanakan sholat. Wa adimu, dan langgenglah, istiqomahlah, selalulah kamu al-uquf, i'tikaf atau melazimi, alaiha, atas sholat. Fahiyal maghnamur rabihin, maka itu sholat adalah maghnam, satu hal yang, satu keberuntungan, ar-rabihin, bagi orang-orang yang untung, yang beruntung. Wa fauzul atqiya, dan kegemilangan bagi orang-orang yang bertakwa, al-mubasysyirin, yang mendapatkan kabar gembira. Wa rahatuz zuhad, dan itu adalah kebahagiaan az-zuhad, orang-orang yang zuhud, as-salihin, yang soleh. Wa da'bu, dan hobi as-su'ada, orang-orang yang selamat, al-muhtadin, yang mengikuti petunjuk Allah. Wa salwatu safwatil muhibbin, dan hiburan bagi orang-orang pilihan al-muhibbin, yang cinta kepada Allah. Wa ghanimatus sadatil arifin, dan ghanimah, sama apa keberuntungan bisa, as-sadatil arifin, orang-orang pemimpin-pemimpin yang arifin. Wa marhamul ulama'il amilin, sama dari keberuntungan atau hal yang istimewa daripada para ulama al-amilin. Sholat ini satu keberuntungan. Kalau sampeyan misalnya dikasih sayembara, ayo yang datang ke Habib Taufik salaman pertama dikasih 1 juta, rubuh Habib Taufik ini. Rebutan kabeh. Kemudian kalau misalnya ayo sholat yang di soft pertama, datang pertama dapat pahala sekian, teko terakhir. Padahal janji Allah nggak pernah luput, janji manusia selalu luput. Subhanallah. Kata Nabi SAW, "Lau aliman nasu ma fi shaffil awal wa ma fi nida wa lam yajidu illa an yastahimu lastahamu wa la atauhuma walau kana habwan," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya manusia dari itu mengetahui pahalanya shaf pertama dan apa yang ada di dalam adzan, gedenya ganjaran dengar adzan atau sebelum adzan datang,
Kemudian tidak ada cara lain kecuali pakai diundi, saking banyaknya yang akan hadir, sampai harus undian dulu. Kalau dapat nomor 1 masuk masjid yang pertama, lastamu, mereka sanggup untuk mengikuti undian. Kalau tahu bagaimana Allah menyediakan pahala di sop pertama dan datang persis ada waktu adzan atau sebelum adzan, maka yang lumpuh-lumpuh di rumah walaupun dengan merangkak akan pergi ke masjid. Nggak ketok sih, nggak kelihatan. Nanti di hari kiamat kelihatan baru nyesel. Ya Allah, emani lawang masjid cedek saya krungu kupingku bendino hayya ala sholah. Kok berangkat ganjarannya sebegini besarnya masih ngesot gelem. Walaupun dengan merangkak mau. Nanti di hari kiamat. Sekarang seakan-akan kurang perlu. Memang ganjaran itu nanti kelihatan dari kiamat, saudara. Pahala itu kelihatan di hari kiamat. Sama dengan dosa kelihatannya di hari kiamat. Sekarang nggak kelihatan masih. Nggak kelihatan. Nih, sama dengan anak kecil senang permen. Wah, kalau sudah dilarang makan permen, ngamuk dibanting gelasnya. Marah, cerewet luar biasa. Tapi kalau sudah sakit gigi baru nangis dia. Baru kesakitan. Baru dia akan tahu. Iya bener ya. Bener tidak boleh sering makan permen. Nanti orang yang berbuat dosa di dunia baru nanti akan tahu. Kalau sudah mati kelihatan kuburannya, ya Allah ini rasanya nih. Begini sakitnya orang bermaksiat kepada Allah, baru nyesel. Cuma kalau sakit gigi bisa pergi ke dokter diobati. Tapi kalau sudah sakit di kuburan, tidak ada dokternya. Tidak bisa kembali lagi ke dunia. Karena itu, yang belum masuk kuburan, jangan main-main, sholatnya dijaga yang benar. Kalau sudah masuk kuburan, baru tahu, oh gini nikmatnya sholat berjamaah, oh gini nikmatnya pergi ke masjid. Dijaga benar-benar, jangan sampai menjadi orang menyesal ya. Orang-orang yang dekat kepada Allah, menganggap sholat ini adalah satu keberuntungan luar biasa. Gak mau dia tadi itu kehilangan sholat, atau enggak khusyuk dalam sholat, enggak mau. Sampai di antara mereka itu pernah ditanya, hal tadhkuru syai'an fi sholatik? Apakah kamu masih mengingat sesuatu di dalam sholat kamu? Kata dia, wa hal syai'un ahabbu ilayya min sholati hatta adhkura fiha. Apa ada yang lebih aku cintai daripada sholatku sehingga perlu benar aku ingat dalam sholat? Enggak ada sudah yang perlu diingat dalam sholat. Allahu Akbar, iring salah candal jabit. Allahu Akbar, inggi iling kunci. Allahu Akbar, iling tuku. Allahu Akbar, tidak ada kalau orang arif billah. Allahu Akbar, tidak iling kabeh wis. Enggak iling semuanya. Kenapa? Karena dia paling cinta adalah sholat. Tuku rame ditutup, ayya ala sholat, diusir kabeh. Betul. Diusir ayya ala sholat. Sampai diceritakan ada seorang wali ketemu setan. Wali ketemu setan. Kelihatan setannya wali. Nah, kalau sampai ketemu sama setan, bodoh setan nih. Wali ketemu setan. Kemudian ngelihat setan ini telanjang di muka orang-orang.
Telanjang, kerumunan orang telanjang setan. Loh, tahan setan, kata dia. Nggak malu kamu di muka orang ini, telanjang. Mana orang, kata dia. Mana orang? Lah di sekitar kamu. Bukan orang ini. Ini gambarnya ada orang. Hatinya sama seperti aku. Aku nggak malu sama dia. Memangnya nggak ada orang semuanya? Ada satu orang beneran. Ada satu orang beneran. Yang ini orang-orangan. Gambarnya dek wong. Hati ini di wong. Akhirnya orang ini berangkat sama setan. Setan menyerupai manusia biasa. Ayo, tak tunjukin orang kamu. Berangkat. Bukan menuju ke masjid, masuk pasar. Masuk toko yang paling gede. Bukan toko paling gede peracangan, bukan. Toko paling gede jualan permata. Berlian, jamrud. Walhasil jualan permata yang mahal-mahal. Setan langsung mau beli yang paling gede. Pak, ini berapa? Ini sekian. Gimana kalau sekian? Dijak tawar, menawar, Doa sampai hayya 'alas shalah, denger adzan. Marah punya toko. Kamu bukan manusia, kamu setan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Diusir. Diambil batu yang besar, permata yang ditawar dikepruk. Prak sampai hancur. Ini yang membuat aku terlambat daripada sholat, padahal si adzan. Baru adzan. Ini yang membuat aku di sholat. Ini setan yang membuat aku terlambat daripada sholat, itu adalah setan. Diusir, tutup. Kata setan, ya iki lho menungso. Ini manusia yang dia tidak mau dirugikan imannya, sholatnya, ibadahnya karena dunia. Aku lah sampean matu tuh ke masjid nggih. Urusan 20.000 ditinggal sholatnya. Kenapa? Bukan manusia sudah kita ini. Setan ngakoni, ya iki lho menungso. Ini manusia beneran. Kalau yang itu semuanya itu bodoh mas sampai aku, males sholat. Karena itu jangan kita menjadi pemuas setan. Kalau sudah adzan mandeko dimi, mandeko. Hayya 'alas shalah. Maaf Pak ya, nanti kita teruskan kembali. Ini sekarang sudah panggilan Tuhan untuk sholat. Itu hebat kalau sudah begitu sampean. Ada cerita yang lain. Nah, ini setan, cerita setan ini. Ada dua setan. Dapat tugas dari iblis, rojone setan. Goda orang itu. Kamu goda orang yang itu. Saya tugaskan setahun lapor. Siapa? Berangkat melaksanakan tugas masing-masing, berusaha masing-masing. Dapat setahun datang, yang satu kurus pucet, yang satu gemuk, lemu, dampal, seger. Tanya setan yang seger sama yang kurus ini, deh, kok kurus kan? Kencing manis ya kan? Kenapa kamu itu? Kok kurus? Ada apa ini? Kata yang kurus ini, kok seger kamu? Jamu apa? Kenapa kamu ini? Yang kurus jawab, aduh, saya ditugaskan dengan orang yang sudah, aduh, enggak bisa aku goda, kata dia. Enggak bisa aku rayu, enggak bisa aku pengaruhi. Kenapa? Setiap saatnya zikrullah dia. Mau minum,
Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya setahun saya tidak minum. Mau makan, baca Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai tugas itu loh, setiap makan baca Bismillahirrahmanirrahim. Setahun saya tidak makan. Mau berpakaian, baca Bismillahirrahmanirrahim. Setahun enggak pakaian, kangenin terus aku ya. Masuk rumah baca doa. Akhirnya aku enggak bisa masuk rumahnya. Ono dijobo terus aku. Terus kemana-mana begitu. Aduh, akhirnya kekurangan gizi aku. Enggak pernah dia maksiat, enggak pernah dia berbuat dosa. Malah dia selalu mengawali dengan zikrullah dalam segala hal. Lah kok lemu? Kamu kok gemuk? Waduh. Kalau ini bukan saya ditugaskan kepada orang, saya dimanja sama temanku. Makan tidak pakai Bismillahirrahmanirrahim, sepiring untuk saya dan dia tadi ya. Minum juga begitu, segelas untuk aku dan dia. Tidur aku sekamar dengan dia, mendatangi istri tidak pakai doa, akhirnya bareng ambil aku. Berpakaian satu pakaian dengan aku, malah aku dihibur, diajak ke diskotik, diajak ke bar, dikasih vitamin bir, dikasih vitamin narkoba, vitamin bagi setan itu. Kamu lihat sehat aku sekarang. Kira-kira sampean setannya sampean guru atau lemu? Sampean sing guru. Subhanallah. Jadi setan itu saudara, memang dia berusaha mati-matian, segala umurnya digunakan untuk satu, sampean maksiat kepada Allah, bahkan kafir kepada Allah. Dia berusaha bagaimana manusia sebanyak mungkin masuk neraka, supaya neraka bukan untuk bangsa setan tok, menungso jin juga masuk juga. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Hanya setan itu ngajak-ngajak manusia dan jin untuk maksiat bahkan kafir kepada Allah, supaya jadi teman mereka ada di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian rahmatullahi Allah, sebentar lagi dan kita sudah masuk bulan Dzulhijjah ya. Ini bulan yang sangat mulia, bulan di dalamnya disyariatkan haji dan juga diperintahkan bagi yang mampu untuk berkurban. Karena itu yang mampu kurbano. Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yagrabanna musallana atau kama qala sallallahu. Siapa orang yang mampu kok dia tidak berkurban, jangan dekat-dekat masjidku, jangan dekat-dekat musollaku. Tidak umes Rasulullah. Seakan-akan Nabi yang bisa kurban, kok tidak kurban, belendek delok raimu kayak ngono. Karena itu kurban. Kurban itu setiap orang satu kambing. Bukan berarti urunan sak keluarga, sak desa beli satu kambing. Bukan kurban, sedekah namanya itu. Kambing itu kalau kibas umurnya setahun atau lebih. Kalau kacangan umurnya 2 tahun atau lebih. Jangan masih bayi pempesan kamu potong. Itu bukan kurban namanya. Kemudian sapi untuk boleh 7 orang atau onta boleh untuk 7 orang, baik itu urunan atau dia masukkan dalam jumlah 7 orang 1 sapi atau 1 onta. Sampean boleh potong
ada di tanggal 10 Dzulhijjah, sekiranya setelah terbit matahari dan ketinggian 1 tombak ditambahi untuk khutbah dan sholat id. Afdolnya enten ana buyari id. Sholat id potong. Motong harus dengan cara sopan dan disaksikan, didelok bareng yang menyaksikan sambil baca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ojo meneng cangkeme. Bukan takbir ngerokok. Pegel sapi ini tangi terumbu kon susu. Takbir maksudnya. Dengan membaca takbir. Kemudian jika dia tadi itu menunda pemotongannya sampai tanggal 11, kalau hari rayanya hari Ahad, Senin 11, Selasa 12, Rebu 13, pokoknya sebelum maghrib Rebu masih boleh untuk motong hewan kurban. Tapi kalau setelah itu enggak jadi kurban, jadi sedekah. Paham nih ya? Jadi sedekah. Dianjurkan bagi orang yang menjelang hari raya mulai tanggal 9 Dzulhijjah. 9 Dzulhijjah itu berarti hari apa? Sabtu, kalau memang hari rayanya Ahad, 1 hari sebelum raya. Mulai subuh baca takbir setelah sholat. Setelah sholat subuh, Allahu Akbar semuanya. Setelah sholat duhur, Allahu Akbar gitu. Setelah sholat duha juga begitu, sholat sunnah atau sholat wajib, bahkan sholat jenazah, baca takbir. Sampai malam hari raya, maghrib malam hari raya. Kalau hari rayanya Ahad berarti malam minggu. Takbir walaupun bukan di luar, bukan setelah sholat. Walaupun bukan setelah sholat, Allahu Akbar, Allah dinindi. Kalau kita kan kadang-kadang takbirnya ndak ada, beduge sing get. Salonnya yang get, wonge ngerasani wong. Ndak ada kesunahan ngabu beduk. Tapi bertakbir. Al-mulutu wal cangkemmu iku aja nganggur. Dibuat takbir. Sampai imam takbiratul ihram Allahu Akbar untuk sholat id, tes mandek ke takbir. Tapi setelah sholat apa ae, sholat duha, sholat zuhur, sholat asar, sholat witir, sholat tetap disunahkan takbir sampai tanggal 13 Dzulhijjah hari Rebu sholat asar. Setelah sholat asar takbir mandek wis tak takbir maning. Kon terusno nggak yo dewi. Takbir nggih. Kemudian disunahkan untuk puasa. Mulai saiki ya puasa sunnah. Tapi kalaupun Anda tidak mampu puasa, jangan sampai ditinggalkan puasa tanggal 9 Dzulhijjah, Sabtu ya. Kalau hari Ahadnya hari rayanya hari Ahad, Sabtu berarti. Hari sebelum hari raya poso, namanya Arafah. Semua Arafah yukaffiru dzunubas sanah. Puasa 1 hari di Arafah mengampuni dosa setahun. Hitungan Pak, lirian dok sampean ngelirik wong wedok iku jutaan dosa wisan. Wis ping pira sampean ngelirik? Ndak kira untung sampean ini. Belum lagi mulutnya, telinganya, kakinya. Lah sekarang kesempatan, ayo diniati hari Arafah untuk
puasa. Sebelum hari Arafah juga ada namanya Tasu'a, tanggal 8, ya Jumati berarti, juga disunahkan untuk puasa. Hah? Oh, bukan Tasu'a, Tarwiyah. Tarwiyah namanya. Itu Tarwiyah. Yang paling penting tanggal 9 ojo ditinggal oleh iso poso. Kemudian sholat Id. Untuk wanita, sholat di omah bu atau di musola. Apalagi yang muda-muda, jangan sholat di lapangan. Berangkat dari rumah ambek lembeng megal-megol, mulai ndak nggo ganjaran nggo dosa. Apalagi pakaian baru, wayu, tambah ndak karuan. Sholat di rumah. Sholat atau berjamaah di rumah. Ya apa caranya Beb? Caranya sampean wudu. Setelah itu menghadap kiblat. Kemudian niat sholat Id, sholat hari raya, takbir Allahu Akbar. Setelah itu baca doa istiftah kalau memang bisa. Setelah takbir pertama ditambahi 7 takbiran di rakaat. Allahu Akbar, antara takbir yang satu dengan takbir kedua baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tapi aja diketno Bu, dibaca sendiri. Allahu Akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, sampai 7 kali. Allahu Akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baru baca surat Al-Fatihah. Setelah itu disunahkan baca surat Allahu Akbar rukuk, man hamidah i'tidal, Allahu Akbar sujud, Allah duduk di antara dua sujud, Allahu Akbar sujud, berdiri lagi di rakaat kedua, Allahu Akbar, aja mojo, meneng sebentar. Setelah itu takbir 5 kali, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Sampai takbir kelima, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Baca surat Al-Fatihah. Kemudian baca surat yang lainnya disunahkan. Allah Akbar rukuk, sami Allah hamidah i'tidal, Allah Akbar sujud, Allah Akbar duduk, Allah Akbar sujud kedua, tasyahud, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Sediano lontongnya ibu bojomu. Itu bagi perempuan, wis aja metu wis. Berangkat ke masjid, mari ngono campur lanang wedok, ketemu pacare, tambah pacaran, wah tak tepat. Berangkatnya aksi, sholatnya pakai ruku, metu maneng, uri-urian maneng, wah tak tepat, tak tepat. Ini bukan begitu caranya ibadah, ngacu namanya itu. Wah sholat ada di rumah Bu, ya berjamaah sama perempuan-perempuan ada di rumah sama anaknya, tidak apa-apa, bagus. Ibu dadi imam, anak dadi makmum, atau anak dadi imam, ibu dadi makmum, tidak ada masalah, boleh. Berjamaah juga bagus. Hah? Karena sholat adha itu lebih afdol, lebih utama daripada sholat idul fitri. Ini kebanyakan perempuan-perempuan ini kadang-kadang tidak ninggalno sholat-sholat yang dianjurkan oleh agama. Di antaranya misal takziah, sing dibingungi nggawa beras dok, nggawa beras. Sebenarnya ibu-ibu nggawa roko Bu, baik wudu bawa roko nyolati mayit, ndak apa-apa, bagus, dipersiapkan disolati. Iki gak beda-beda. Pokoknya ngono bawa beras, bawa roti, badokan dok sini kau. Ya boleh-boleh aja lah, tidak ada masalah, bantu keluarganya yang lagi kesusahan.
Cuma yang dibutuhkan sama mayit itu beras, dungone sampean. Ini kadang-kadang keliru caranya. Sebetulnya dimandikan mayit, dikasih waktu perempuan untuk nyolati mayit. Setelah itu disolati sama laki-laki. Begitu Rasulullah. Ketika beliau sebelum meninggal wasiat, setelah engkau mandikan aku, mengkafani aku, tinggalkan aku sendiri. Karena malaikat berdatangan untuk menyolati aku. Wah, melok itu. Setelah itu, biar perempuan-perempuan menyolati aku, keluarga. Setelah itu, baru dibawa ke masjid untuk disolati sama laki-laki. Hemat baru jadinya. Iki gak. Ono diku ono badokan tok sendiri. Malah ngono dayo-dayoan. Ini banyak yang kurang pas ya. Mudah-mudahan insyaallah salat akan menjadi satu penghibur hati kita dan kita semuanya jadikan orang beruntung insyaallah. Amin Allahumma amin. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.